Halo, selamat sore, selamat datang di channel kami. Kami dari Paramita Law and Litigation. Saya Paramita bersama dengan associate saya, Ferry Panjaitan. Dan ini usaha kami yang pertama untuk membuat edukasi hukum. Kenapa kami mau buat edukasi hukum? Soalnya dalam kegiatan kami ketika kami kerja, ketemu masyarakat, bahkan lagi libur, ketemu teman pun, kami sering banget sebetulnya dapat pertanyaan-pertanyaan soal hukum. Makanya lalu kalau pikir, kenapa nggak dibikin aja nih di channel supaya lebih banyak orang yang tahu. Nah, yang jadi kendala saya, mulainya tuh dari mana ya enaknya? Apa sih pertanyaan yang kira-kira bisa kita bahas di edisi perdana podcast ini? betul. Yang mungkin Bu paling gampang dan paling banyak kita jumpai ya soal pidana dan perdata, Bu. Oke. Kira-kira menurut Ibu nih sebagai praktisi hukum, apa sih Bu definisi pidana dan perdata itu sendiri? Ya oke. Sebenarnya kalau kita mau menjelaskan pidana sama perdata dari kamus hukum, kayaknya akan membosankan kali ya. Ya. Jadi mungkin ini saya mencoba menjelaskan dengan cara yang umum aja. Ya. Oke, Bu. Supaya gampang, pidana itu hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Misalnya yang paling simpel kayak pelanggaran lalu lintas aja, itu sebetulnya pidana. Cuman kalau kita sebagai lawyer, kita pasti tahu bahwa pelanggaran lalu lintas ya tindak pidana ringan atau biasanya disebut tipiring. Nah, pidana yang besar yang kayak yang biasanya kita juga udah tahu, biasanya pasti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. Semuanya itu pada prinsipnya pelanggaran ketertiban umum. Oke. Nah, kalau perdata Ya. itu hal-hal yang berkaitan dengan hubungan satu sama lain. Misalnya saya minjam uang sama Ferry, Ya, Bu. saya nggak bayar, Ya. nggak seneng kan? Betul dong. Tapi karena saya bos kamu, Ya. terus saya bilang, enggak, soalnya saya nggak mau bayar. Nah, upaya yang bisa kamu lakukan, salah satunya apa tuh? Somasi. Somasi. Ya kalau Ibu tidak ada tanggapan ya pasti lanjut gugatan ya, Bu ya. Nah, gugatan ya. Ya. Nah, gugatan itu namanya berarti perdata. Perdata, oke. Ya, berarti kita masukin gugatan ke pengadilan. Oke, menarik banget Bu. Berarti kita sini sudah bisa memiliki batasan yang jelas ya antara pidana dan perdata. Nah, tapi kira-kira Bu, memungkinkan nggak sih Bu kalau misalnya ada suatu kasus terus orang itu melakukan langkah pidana ataupun perdata bersamaan Bu, atau harus salah satu Bu? Jadi maksudnya satu tindakan dia pidana juga perdata Iya. gitu. Ya bisa aja sih sebenarnya. Itu juga banyak kami lakukan di kantor kami nih. Jadi satu tindakan memiliki aspek perdata dan juga memiliki aspek pidana. Yang pidananya kita lapor polisi nih. Paling gampangnya kan gitu, ketika kita mikir pidana ya kita lapor polisi. Biasanya kaitannya penipuan, penggelapan, iya. Kalau kita masuk ke unsur-unsurnya itu bakal panjang nih. Iya. Tapi biasanya kaitannya kalau orang sampai bikin LP, ujung-ujungnya urusan duit biasanya. Utang piutang, beli sesuatu nggak dibayar. Ya. Oke, berarti pada intinya bisa saja Bu, tapi kita kembali melihat Bu ya apa yang mau dituju ya Bu ya. Kalau tadi kan kita pidana memang lebih kepada mau melaporkan orangnya, tapi kalau perdata kita lewat gugatan, tapi intinya sama untuk mendapatkan ganti rugi kembali Bu ya kepada kita sebagai korban. Ya, kayaknya sih kata kunci yang paling pentingnya tujuannya apa? Oke, Karena kalau pidana biasanya itu bukan untuk dapat ganti rugi. Pidana itu biasanya hukuman badan. Jadi ujung-ujungnya yang bisa kita dapat pengadilan, ya orang yang bersalah masuk penjara. Ya, dihukum penjara ya. Bukan berarti hutangnya dibayar loh. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau mau utangnya dibayar, maksudnya perdata. Karena dari situ kita bikin gugatan, kalau hakim memutuskan yes, benar, menang, dari situlah bisa ada upaya paksa untuk dibayar. Oke, tadi sudah cukup jelas dong penjelasan dari Ibu Paramita. Jadi pada intinya perbedaan antara pidana dan perdata itu bahwa pidana itu lebih kepada hukum ketertiban umum, yang mana nanti pada akhirnya akan memberikan hukuman kepada seseorang itu untuk dipenjara. Sedangkan kalau perdata itu lebih kepada hubungan private, yang mana bisa meminta ganti rugi apabila hakim tadi mengabulkan ya Bu ya. Iya. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahin lagi?
Ya, siapa-siapa yang sering diutangin mungkin boleh dipertimbangkan untuk mengambil upaya hukum. Ya, betul. Kalau memang butuh, minta dulu sopan-sopan, baik-baik dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa, akan selalu ada solusi hukum sebenarnya. Betul sekali, Bu. Pihak-pihak yang suka ngutang, cepat bayar. Ya. Jangan sampai setelah edukasi ini banyak orang yang mengajukan gugatan karena hutang piutang. Kalau dari saya sih kayaknya udah cukup saat ini. Betul, Bu. Mungkin kalau ada yang masih mau ditanya, silahkan tanya aja langsung di komentar. Ya. Dan tolong dong kasih kita masukan untuk episode kedua. Nanti baiknya kita bahas apa sih? Ya, betul banget. Demikian kali ya. Ya, jangan malu-malu, ditunggu guys ya masukan dan juga komen-komennya. Terima kasih. Selamat sore.